Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismana. Saya adalah guru kimia dari SMA Negeri 1 Cebogor. Saya juga calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani rekan sejabat saya, Ibu Septa Valentina, di mana dia juga guru kimia di SMA Negeri 1 Cebogor. Assalamualaikum Bu Septa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat juga. Ya, semoga tetap semangat Ibu ya dalam mengajar pada hari ini. Iya. Bu Septa, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang sebentar untuk kesempatan pagi siang hari ini. Ya. Bu Septa, di sini saya akan melakukan supervisi akademik, di mana di dalam supervisi akademik itu mempunyai tujuan memberdayakan dan mengembangkan potensi yang Bu Septa miliki untuk meningkatkan performa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam supervisi akademik ini nanti ada 3 tahap yang akan kita lalui. Yang pertama, praobservasi, di mana dalam praobservasi ini nanti kegiatannya kita berbincang-bincang untuk membahas bagaimana kesiapan Bu Septa dalam melakukan pembelajaran nanti, bagaimana tujuannya, area pengembangannya, strategi apa yang akan Bu Septa gunakan. Tahap yang kedua yaitu observasi, di mana dalam observasi itu nanti saya akan masuk ke kelas gitu deh. Ya, silakan Bu. Ya. Nanti di kelas itu nanti saya akan mengamati segala apa yang Bu Septa lakukan, nanti akan saya tulis hasil pengamatan saya pada saat observasi nanti, yang mana yang saya amati nanti berdasarkan dari praobservasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu tahap yang ketiga pasca observasi, di mana pada tahap ketiga ini nanti kita akan berbincang-bincang lagi untuk membicarakan apa refleksi maupun tindak lanjut dari pembelajaran yang Bu Septa lakukan pada saat observasi nanti. Itu 3 tahap yang akan kita lalui ini ya. Untuk tahap yang pertama ini, pada kesempatan kali ini kita melakukan tahap yang pertama yaitu praobservasi. Septa ada siap? Saya beri pertanyaan ya. Siap, insya Allah. Kita mulai saja Bu Septa. Saya ingin tahu nanti Bu Septa itu akan melakukan pembelajaran kapan? Untuk pembelajaran sesuai dengan penjadwalan dimungkinkan pada hari Selasa jam pertama kedua untuk di kelas 11 MIPA 4. Jadi hari Selasa besok nih, kelas 11 MIPA 4. Nanti izinkan saya nanti masuk juga untuk melihat pembelajaran Bu Septa. Silakan Bu. Nanti materi yang akan Bu Septa ajarkan pada siswa kok. Untuk materi ini saat ini masuk pada materi larutan penyangga. Larutan penyangga di semester kedua kelas 11. Jadi materinya larutan penyangga. Larutan penyangga tentu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa dalam pembelajaran larutan penyangga? Ya, untuk materi pertemuan yang akan datang itu untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi larutan penyangga yang terbuat dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi juga larutan penyangga basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi atau menggolongkan jenis larutan tersebut. Jadi pada pembelajaran Bu Septa besok ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama mengidentifikasi larutan penyangga asam, yang kedua mengidentifikasi larutan penyangga basa, dan yang ketiga bagaimana sifat dari larutan penyangga tersebut. Kalau bisa bertanya lagi Bu Septa, berdasarkan tujuan pembelajaran yang Bu Septa buat,
itu kompetensi atau area pengembangan yang akan kita kembangkan pada saat pembelajaran nanti apa? Untuk area pembelajaran yang akan saya kembangkan di sini ada 3 hal. Yang pertama, ingin mengembangkan kompetensi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran di sini memberikan keleluasaan kepada peserta didik atau siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sendiri. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu pengembangan berbasis sosial emosional, yang dimana meliputi 5 KSE, yaitu kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan pengembangan yang ketiga yaitu pengembangan mengenai budaya positif, di mana siswa diajak untuk berdoa bersama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian peduli lingkungan seperti membuang sampah, atau yang membuat karakter murid itu lebih positif lagi, Bu. Begitu keinginannya. Jadi ada 3 area pengembangan ini yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran nanti, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, lalu pembelajaran berbasis sosial emosional, dan pembelajaran yang mengembangkan budaya positif sekolah. Bagus itu, Bu, sudah mengalami pengembangan dalam pembelajaran yang berinovasi. Menurut saya seperti itu. Lalu dari ketiga area pengembangan di atas, bisakah Ibu Septa lebih menjelaskan spesifik lagi dari masing-masing 3 area tadi? Yang sudah kami rancang untuk yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, nanti difokuskan ada 2 jenis, yaitu berdiferensiasi konten, yaitu menggunakan 3 jenis media pembelajaran untuk peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang visual, auditori, dan kinestetik. Itu kita coba nanti untuk 3 diferensiasi konten itu. Kemudian yang kedua, menggunakan diferensiasi proses, di mana dalam proses pembelajarannya nanti siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan kompetensi atau hasil belajarnya yang kita bagi-bagi menjadi 6 kelompok nanti. Itu untuk yang pertama itu tadi pembelajaran diferensiasi. Untuk yang kedua, pembelajaran berbasis sosial emosional. Untuk sosial emosional di sini nanti kita memberikan di sela-sela pembelajaran berupa ice breaking, kemudian metode stop, dan umpan balik atau refleksi yang akan kita berikan nanti di pembelajaran. Untuk yang ketiga, mengembangkan budaya positif, di mana dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran saya mulai dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian dilanjutkan dengan pelantunan Asmaul Husna, di mana kedua kegiatan tersebut dapat dimungkinkan membuka sifat nasionalisme dan ketakwaan terhadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu, Bu. Budaya positifnya. Jadi 3 area yang bisa kita kembangkan tadi lebih kita spesifikkan lagi nanti ya. Dimana diferensiasi, kita akan menggunakan diferensiasi konten dan proses. Lalu pembelajaran sosial emosional, kita menerapkan 5 KSE tadi, dan budaya positif dengan berdoa, lalu menyanyikan Indonesia Raya, lalu Asmaul Husna, gitu ya. Kalau saya boleh tahu, indikator ketercapaian yang akan bisa tercapai untuk mengembangkan tujuan pembelajaran itu apa indikatornya? Untuk materi senyawa buffer ini lebih cenderung ke indikator ketercapaiannya setelah siswa berhasil menguasai pembelajaran yang saya berikan. Itu diharapkan siswa mampu membedakan mana yang senyawa asam lemah, basa lemah, kemudian asam konjugasi, basa konjugasi, sehingga nanti berlanjut dengan siswa mampu memilih dengan tepat campuran senyawa buffer asam atau penyangga asam dan larutan penyangga basa atau
pun dapat menyimpulkan jenis larutan yang diberikan dalam pembelajaran. Jadi indikator sebagai bukti kalau siswa sudah memahami itu yang pertama siswa harus tahu asam basa dulu ya. Habis itu baru bisa membedakan dia tenaga atau tidak. Setelah itu baru bisa menyimpulkan asam, sifatnya asam atau basa. Lengkap sekali yang dijelaskan Bu Seta ini. Nanti saya penasaran ajarnya juga saya. Lalu Bu Seta, saya semakin penasaran dengan area atau kompetensi yang Bu Seta akan kembangkan tadi. Dalam pengembangan pembelajaran di kelas nanti pasti kan ada yang namanya strategi dalam pembelajaran di kelas. Nah, saya penasaran bagaimana Bu Seta melakukan strategi pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Seta. Strategi yang saya persiapkan nanti ada beberapa macam. Yang pertama mengenai model pembelajaran yang digunakan. Untuk model pembelajarannya menggunakan discovery learning meliputi 6 tahapan, yaitu pemberian stimulus, kemudian mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, mengumpulkan data-data apa saja yang nanti kita berikan contoh yang pada waktu di stimulus itu. Yang keempat, mengolah data. Siswa diminta untuk mengolah data yang sudah kita siapkan. Untuk yang kelima, pembuktian dengan hitungan atau mungkin dengan praktikum bisa. Yang kelima, yang keenam, yaitu menarik kesimpulan. Itu strategi yang pertama mengenai model pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran mengenai diferensiasi konten. Untuk diferensi konten itu ada 3 jenis. Untuk visual, siswa diberikan link Google, kemudian bisa literasi di dalamnya, ataupun mereka sudah memiliki buku paket sehingga bisa dibaca-baca. Untuk yang kedua, auditory, di situ saya bisa berikan link YouTube untuk belajar mandiri dalam memahami sifat larutan asam basa, larutan penyangga, sehingga mereka bisa mengembangkan sendiri. Untuk yang ketiga, untuk kinestetik, di sini saya menyediakan poster sehingga anak yang kinestetik bisa melakukan walking street atau istilahnya melihat dari dinding ke dinding. Nah, di situ bisa memberikan fasilitas dalam gaya belajar yang kinestetik tersebut. Itu yang kedua. Sedangkan untuk yang strategi yang ketiga mengenai diferensiasi proses, di mana proses di sini saya membagi siswa dalam satu kelas itu menjadi 6 kelompok dengan perbedaan daripada kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Lebih cenderungnya untuk siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi akan digabungkan menjadi 1, yang sedang juga ada beberapa kelompok, sedangkan yang paling rendah itu nanti akan diberikan bimbingan yang lebih atau bimbingan khusus daripada saya sendiri agar pemahaman materinya lebih terbantu di situ. Untuk strategi pembelajaran yang keempat yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berbasis KSE, Bu. Di sini saya menyediakan kuis pembuka, kemudian ice breaking di awal pembelajaran untuk memunculkan kesadaran diri siswa, sehingga di sini siswa bisa lebih cenderung memanajerial diri sendiri. Nah, kemudian saat nanti kegiatan akan ada kelompok, jadi di situ siswa memiliki kesadaran sosial dengan kelompoknya, di mana akan memberikan cara bagaimana siswa itu berrelasi dengan kelompoknya, teman dalam satu kelompoknya. Kemudian dari berkelompok itu akan bekerja sama sehingga memunculkan suatu kesadaran bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, untuk yang strategi yang kelima, yaitu media yang saya gunakan media IT, di mana penunjang pembelajarannya lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Di sini saya memberikan kuis dengan menggunakan word wall yang di situ bisa menyenangkan siswa. Nah, karena berupa game. Selain itu memberikan video-video yang setidaknya bisa membantu siswa untuk merelaksasikan diri sendiri. Nah, mungkin itu untuk strategi pembelajaran yang saya akan gunakan nanti. Bu Seta,
lengkap sekali tadi strategi yang Bu Septa telah berikan dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang mana nanti akan Bu Septa terapkan di dalam supervisi besok ya Bu ya. Di mana strategi tadi sangat mendukung. Kalau saya perhatikan tadi, strategi yang digunakan Bu Septa itu sangat mendukung dalam pembelajaran diferensiasi, pembelajaran berbasis emosi, sosial, emosional, dan budaya positif di sini. Bu Septa, di sini saya akan memberikan beberapa catatan setelah kita melakukan perbincangan. Catatan yang pertama yaitu Bu Septa nanti akan mengadakan pembelajaran materi kimia lautan penyangga materi kelas 11 yang nanti akan dilaksanakan hari Selasa besok ya Bu ya. Dengan menggunakan diferensiasi sosial emosional dan budaya positif. Catatan pertama. Catatan yang kedua, nanti dalam pengembangan areanya Bu Septa menggunakan strategi. Yang pertama model pembelajarannya disebut learning. Lalu yang kedua Bu Septa menyediakan hadiah-hadiah untuk siswa untuk memfasilitasi dalam mereka berdiferensiasi untuk gaya belajar visual, auditorial maupun kinestetik. Bu Septa tadi sudah menyediakan medianya. Lalu yang ketiga, di situ dalam 5 KSE juga Bu Septa kembangkan dalam pembelajaran sebagai strategi, dan juga dalam budaya positif Bu Septa juga sudah memasukkan budaya positif seperti tadi yang kita bicarakan tadi, seperti berdoa bersama, menyanyikan Indonesia Raya, Asmaul Husna, yaitu sangat meningkatkan karakter siswa di situ. Ya. Catatan yang ketiga, Bu Septa juga nanti akan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, ya. Yang jelasnya nanti pakai Android, ya, berbasis HP, ya. Jadi nanti dalam pembelajaran Bu Septa menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis Android seperti Wordwall, video pembelajaran, juga Google Drive untuk tes formatif, ya. Yang jelas itu nanti memanfaatkan HP siswa. Mungkin sudah banyak yang saya tanyakan pada Bu Septa, ya, tentang pembelajaran yang akan Bu Septa lakukan untuk hari Selasa besok. Dan sudah saya lihat tadi Bu Septa ini sudah siap sekali untuk mempersiapkan pembelajaran besok. Ya. Terima kasih Bu Septa, sudah memberikan banyak informasi untuk kegiatan pembelajaran hari Selasa besok. Dan mungkin ada lagi yang ingin Bu Septa sampaikan? Ya. Untuk nanti setelah observasi bagaimana ya Bu? Oh ya, nanti setelah observasi kita masuk tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, kita tentukan sekalian Bu, kira-kira apa nih kita lakukan pasca observasi? Kalau setelah jam observasi, yang hari Selasa itu saya banyak jamnya Bu, jadi mungkin saya tidak bisa. Saya jam kosongnya itu pada hari Jumatnya, nanti lusa. Jumat. Bisa Bu, saya Jumat nanti juga kosong. Nanti malah pas, nanti kita malah ada waktu saya punya waktu kosong, Bu Septa punya waktu kosong. Ya, baik. Ya, jadi kita janjian habis observasi, nanti Jumatnya kita langsung pasca observasi ya Bu. Ya, baik. Ya, sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan pra observasi hari ini. Ya Bu, sama-sama. Ini kalau begitu saya mohon izin ya Bu, saya ada kegiatan lain lagi, saya mau kembali ke kantorku. Oh iya, silakan Bu Septa. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kali ini. Sama-sama Bu. Ya, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Doa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum masuk pembelajaran, saya absen dahulu. Ini satu persatu, nanti silahkan angkat tunjuk jari untuk mengetahui mana siswa Arif. Pertama Aci Arifia, Ahmad Rifki, Amara Mufida, Anissa Salsabila, Ayunia, Chandra, Diva, Eko Prasetyo, Endah Mukti Handayani. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita ulangi dulu materi sebelumnya mengenai senyawa asam basa. Kalian sudah mempelajari mengenai asam basa lemah, asam basa kuat. Nah, untuk mengingat kembali, nah itu ibu berikan kuis dan melalui aplikasi Wordwall. Kita nge-game sebentar. Nah, nanti untuk linknya saya berikan di link grup WA. Nah, ini silahkan buka HP-nya dulu. Silahkan dicek dulu. Silakan berkumpul kelompoknya masing-masing, disesuaikan mungkin sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, menyesuaikan saja. Ya, sudah? Ya, silahkan berkumpul. Baik, sebelum masuk ke diskusi kelompok, ini nanti pemahaman materinya bisa melalui 3 jenis variasi. Silahkan yang bagi visual bisa melakukan literasi melalui buku paket masing-masing atau bisa googling materi lautan penyangga. Kemudian untuk yang auditori bisa membuka link lewat handphone kalian. Link saya berikan ke grup WA. Dan yang ketiga untuk yang kinestetik silahkan bisa ke spot-spot belakang 2 sampai sama depan untuk melihat materi atau mempelajari materi itu. Oke, bisa? Bisa. Nah, setelah itu nanti kita diskusikan mengenai LKPD yang ada di kelompok. Materi sudah dipahami ya? Sudah. Baik, ini nanti kita lakukan diskusi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini ada 6 kelompok ya. Untuk LKPD-nya bisa dibaca. Yang pertama disediakan berbagai senyawa garam dan asam atau basa. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan satu ini.
berisi 2. Nah, di sini ada asam basa lemah sebelah kiri dan garamnya sebelah kanan. Nah, kalian nanti mencari pasangan asam basa dan garamnya yang tepat untuk membentuk larutan buffer atau penyangga. Dipotong, kemudian ditempelkan sesuai dengan ini yang di tabel sebelah kiri. Kita, nah, setelah nanti kalian potong, ditempelkan. Nomor 2 ya, letakkan dengan tepat di tabel sesuai itu. Kalian buat tabelnya. Sudah membawa penggaris ya? Sudah. Kemudian yang ketiga, buatlah kesimpulan tentang sifat dari garam yang terbentuk. Ini asam basa lemahnya, garamnya, baru kesimpulannya atau sifat daripada larutan penyangganya itu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Belum ya? Ya, belum. Baik, kita bagikan dulu untuk perlengkapannya. Tuh langsung nyegat. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum beranggotakan saya Zaskia dan teman-teman saya
penyangga asam. Yang kedua, asam lemah CH3COOH menjadi garam CH3COOK bersifat penyangga asam. Yang ketiga, asam lemah HCOOH garam HCOOK bersifat penyangga asam. Yang keempat, basa lemah NH4OH garam NH4Cl bersifat penyangga basa. Yang kelima, basa lemah AlOH3 garam Al2SO4 bersifat penyangga basa. Yang keenam, asam lemah HCN menjadi garam CaCN2 bersifat penyangga asam. Yang terakhir, asam lemah HCN garam NaCN bersifat penyangga asam. Dari penjelasan saya, mungkin ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan, Ija? Ija? Hampir sama dengan punya kalian semua? Ya. Benar? Sudah sesuai? Sudah. Oke. Dari hasil itu yang bisa disimpulkan bagaimana? Bahwa sifat penyangga asam dan basa terbentuk dari senyawa penyangga asam. Sifatnya asam, bentuknya dari apa? Asam lemah atau basa. Yang penyangga asam saja dulu. Dari asam lemah dengan garamnya. Ya, jadi untuk penyangga asam terdiri dari campuran senyawa asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Nah, kalau penyangga basa bagaimana? Basa lemah dan garamnya. Iya. Basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, itu mungkin yang sudah dilihat. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, bisa ditutup mungkin? Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan diskusi dan presentasi, mari kita melakukan ice breaking sebentar. Silahkan berdiri, mencari pasangan masing-masing sesuai bentuknya. Sudah? Pasangan ya? Nah, silakan posisi kalian, tangannya menyelip antara tangan temannya. Kalau saya memberikan instruksi warna, bila saya memberikan instruksi warna antara B-nya ada dua, hijau dan hitam. Yang satu silakan pilih yang hijau atau hitam. Jangan bisa saya bilang hijau, berarti yang hijau harus menentukan. Kalau saya bilang hijau, yang ini susah hijau, dia berarti nomor temennya. Kalau yang kena tepukan, berarti dia kalah. Jadi yang lawannya harus membiarkan. Kalau tertepuk, dia harus kalah dan jujur. Lanjut ke selanjutnya. Sudah? Siap ya? Siap. Siap. Konsentrasi. Silakan warna hitam. Warna hitam. Yang
ada soal formatif sebanyak 5 soal. Silahkan dikerjakan masing-masing tanpa menyontek. Betul ya? Ya. Silahkan bagi ke belakang. Yang belum, siapa? Yang sudah mendapatkan silakan dikerjakan. Baik, untuk refleksi nanti ada di grup WA. Itu sudah saya ada linknya. Ini ada juga beberapa pertanyaan ya. Di antara hal yang telah kalian pelajari, manakah yang paling berkesan untuk kalian? Mengapa? Nah itu. Kemudian di antara hal yang telah kalian pelajari tadi, manakah yang kurang kalian kuasai? Yang pengenalan asal, penyangga asal terbuat dari apa? Penyangga bahasa terbuat dari apa? Kemudian sifatnya tadi apa? Nah itu yang kurang dikuasai yang bagian mana? Kemudian yang ketiga, bagaimanakah kamu akan berlatih untuk mengatasi hal-hal yang kurang kalian kuasai tersebut? Bagaimana cara kalian untuk berlatih atau mencoba lagi, mempelajari lagi? Nah di situ nanti dijadikan bahan refleksi untuk kegiatan selanjutnya. Itu ya, nanti linknya bisa diisi. Baik, karena serangkaian kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan dengan lancar, jadi untuk pertemuan kali ini cukupkan dulu sekian. Bila ada pertanyaan, nanti bisa dihubungi lewat WA atau pertemuan yang akan datang kita tanya atau jawab lagi ya. Nah, kalian yang kurang paham yang mana? Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Seka. Waalaikumsalam Bu Is. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Is sendiri nih? Alhamdulillah baik Bu, sehat ya. Walaupun di tengah-tengah rutinitas kita mengajar, alhamdulillah kita masih punya waktu untuk bertemu di jam-jam istirahat ini. Iya, jadi dalam kesempatan ini kita manfaatkan untuk membahas kegiatan kita selanjutnya. Ya, kalau kemarin
kita sudah melakukan observasi. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang ketiga, pasca observasi. Kemarin saya sudah menyaksikan kita melakukan pembelajaran di kelas sebagai tahap yang kedua, yaitu observasi, dan saya sudah mengamati apa yang kita lakukan. Kira-kira saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Seta setelah melakukan kegiatan observasi kemarin. Untuk perasaan saya sendiri sudah senang, lega, sudah setengah tahun sudah terlalui. Jadi ya, kemudian tapi kemarin masih agak-agak grogi sih Bu, masih ada sedikit kekurangan kemarin itu, sehingga perasaan Bu Seta jadi gimana? Agak ya itu tadi lega, tapi ada sedikit kecewa lah Bu, karena ada yang seharusnya sudah disiapkan ternyata ada trouble di bagian pelaksanaannya. Observasi kemarin itu yang penting perasaan Bu Seta agak senang. Masalah kekurangan itu nanti jadi pembelajaran selanjutnya. Setelah observasi kemarin, bagaimana penilaian Bu Seta tentang pembelajaran yang sudah Bu Seta lakukan, yang berhubungan dengan pencapaian kompetensi yang sudah Bu Seta tulis dalam RPT kemarin? Untuk kompetensinya sudah hampir semua meliputi di bagian tersebut, tapi di situ itu tadi ada kelebihannya dan juga ada kelemahannya. Menurut saya, untuk kelebihannya kemarin sudah sesuai dengan di perencanaan yang di RPP, yaitu salah satunya pembelajarannya menggunakan diferensiasi atau diferensial, pembelajaran diferensiasi sesuai dengan gaya belajar, kemudian berbasis KSE, emosional siswa, di situ sudah beberapa sudah diberikan, kemudian mengembangkan budaya positif sekolah dari mulai berperan, mengenai latihan musyawarah dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian saya juga menggunakan IT, di mana ya kemarin itu menjadi salah satu kelemahan untuk kegiatan observasi ya Bu ya. Kemarin untuk IT-nya ternyata wifi-nya pas trouble ya, kurang mendukung sekali, jadi itu kelemahannya. Nanti mungkin kedepannya mau diberikan yang perbaikan yang akan lebih maksimal. Jadi Bu Seta sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang ditulis di RPT ini. Walaupun dalam pelaksanaan ada sedikit trouble, karena dalam pembentukan IT. Nah, kalau saya boleh memberikan hasil pengamatan saya selama observasi kemarin. Jadi kemarin saya sudah melakukan pengamatan pada saat Bu Seta mengajar. Saya mengamati beberapa kompetensi yang Bu Seta kembangkan dalam pencapaian kompetensi. Kompetensi yang pertama diferensiasi. Saya mengamati Bu Seta sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan cara siswa sudah menggunakan buku, video, bahkan menggunakan poster-poster yang bermacam itu sebagai bukti diferensiasi konten. Kalau diferensiasi proses, di situ saya mengamati Bu Seta sudah memberikan bimbingan pada saat diskusi pada kelompok yang memang kurang memahami pembelajaran di kelas kemarin. Lalu pengamatan saya selanjutnya itu di kompetensi 5S. Dari situ saya mengamati Bu Seta sudah melakukan diskusi, lalu juga melakukan ice breaking, lalu juga pendahuluan memberikan kuis ya dengan buat itu, lalu Bu Seta juga
menuntut anak untuk melakukan umpan balik tidak. Nah, itu salah satu kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan 5 keterampilan sosial emosional. Jadi saya amati di situ. Lalu tentang budaya positif, saya mengamati juga bahwa anak-anak dari tadi sudah melakukan kegiatan untuk meningkatkan karakter seperti mengenai caranya, Asmaul Husna, juga berdoa bersama. Itu juga dilakukan sesuai dengan KTP yang dari hasil observasi saya. Terus yang ketiga itu IT. Saya mengobservasi dari strategi Busekra itu kan menggunakan IT. Maka di dalam observasi saya mengamati juga Busekra juga menggunakan IT dengan cara web wall, aplikasinya, lalu umpan baliknya dengan Google Doc, terus mengajarnya pakai LCD. Anak-anak pun juga memanfaatkan HP untuk lihat video pembelajaran, ya. Nah, itu lengkap menurut saya menggunakan IT. Sedangkan bagus juga menggunakan LKPD yang membuat anak itu jadi lebih kreatif dalam membacakan. Kalau saya lihat kemarin dari LKPD dengan media yang bisa buat, itu saya mengamati anak itu menjadi lebih aktif, kreatif dalam diskusi. Sehingga LKPD-nya itu sangat bagus. Siswa melakukan satu diskusi itu lebih kompak gitu dalam menyelesaikan tugas karena LKPD itu sudah. Dari hasil pengamatan saya tadi, tanggapan peserta gimana? Iya, ada yang kurang atau mungkin belum? Ya, itu tanggapan Bu sudah lengkap sekali, sudah meliputi semua aspek yang kemarin sudah dilaksanakan. Itu tadi cuma pasti ada permasalahan yang terjadi di saat pembelajaran gitu. Ini sudah ya mungkin perbaikan selanjutnya itu jadi bahan terhadap evaluasi yang akan datang. Dari observasi kemarin, saya juga mengamati anak itu mengerjakan tulis itu serius sekali. Dan pada saat tes formatif, anak juga mengerjakan tes formatif juga kelihatannya tegang juga dan serius. Nah, apakah kita bisa mengembangkan pembelajaran supaya hasil prosesnya itu berjalan sesuai dengan keterlibatan yang memang kemarin anak terlihat tegang sekali, jadi ini mungkin ke depannya mengenai kuis bisa nanti saya hasilnya dari pengerjaan itu saya tampilkan ke layar, jadi siswa itu nanti bisa tahu dia posisi untuk ranking itu berapa. Jadi siswa yang pertama tidak terlalu tegang, kemudian bisa lebih santai ya, supaya bukan terlalu tekan sekali ya dalam pengerjaannya sekali. Untuk yang penilaian melakukan formatif akhir itu menggunakan kertas ya, yang penilaian. Nah di situ nanti saya kedepannya bisa nanti sama dengan pas pendahuluan menggunakan tulis itu kan bentuknya games, jadi biar anak-anak juga tidak terlalu tegang. Nah, tapi untuk hasilnya nanti bisa dimunculkan atau bisa disembunyikan dulu nanti baru akhirnya lihat dari siswa. Ya. Nah, untuk punya formatif itu baru formatif akhir. Nah, kemarin saya ada yang lupaan formatif pergerakan saja, kemudian diskusi belum saya nilai secara itu, tapi baru perkelompok saja. Kemudian untuk presentasi juga seperti itu, besok akan saya evaluasi perkembangan lagi untuk presentasi diskusi. Formatif, ditambah lagi
sekarang kalau kita lihat pembelajaran, Bu Sita kan sudah melakukan pembelajaran. Kalau menurut Bu Sita itu pembelajaran yang ideal itu yang seperti apa? Pembelajaran yang ideal, pembelajaran yang karena kita di sekolah, kalau jadi konsumennya itu adalah siswa ini harus kita lalui dengan baik melalui pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, kemudian memberikan peluapan kreativitas mereka harus bisa tertuangkan di dalam pembelajaran, kemudian inovatif. Kemudian guru di sini diminta untuk berinovasi dalam pembelajaran. Di sini guru itu harus bisa mengakomodir istilahnya, melayani siswa sesuai dengan memfasilitasi juga apa yang siswa butuhkan di situ. Jadi salah satunya ya tadi pembelajaran menggunakan siswa periode, kalau kayak kemarin kan modelnya itu, kemudian siswa diajak untuk bermain menggunakan inovasi di bagian IT, karena langkah kedepannya itu siswa tidak hanya belajar dengan buku, tapi harus bisa masuk dalam dunia sosial 5.0 itu, pembelajaran yang tidak bisa lepas dari IT ya. Apa-apa sekarang sudah IT semua kan Bu. Mungkin guru aja harus belajar lebih banyak karena siswa lebih pintar IT-nya daripada guru mungkin sekarang ini. Nah, gitu. Jadi untuk kedepannya pembelajaran yang ideal itu harus yang berpihak pada siswa, biar segala kegiatan berjalan dengan baik, siswa menjaga dengan baik. Sekali cita-cita kita untuk mewujudkan pembelajaran yang ideal bagi siswa-siswa. Jadi pembelajaran ideal menurut Bu Sita itu pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, guru inovatif, harus inovasi, gurunya inovatif dan berbasis IT. Karena zaman sekarang zaman IT, guru harus mampu mengajar dengan IT. Dan intinya pembelajarannya itu harus berpihak pada murid. Kalau bisa saya bilang pembelajaran yang ideal itu berada pada level 1 sampai 10. Kira-kira pembelajaran yang Bu Sita lakukan kemarin itu berada di level berapa? Jadi kalau pembelajaran kemarin yang karena ada problem, saya masih belum maksimal ya, Separuh dan lebih. ya separuh lebih. Kalau Bu Sita pengennya pada level berapa? Kita 8 dulu, waktu dekat 8 dulu. Masih 8 dulu, nanti perlahan-lahan jadi 9, bisa 10. Lalu untuk mencapai angka 8, apa yang akan kita lakukan? Program-program atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di pemikiran Bu Sita, bagaimana saya cara menaikkan level 6 itu bisa jadi level 8? Ya. Untuk yang pertama, karena kemarin permasalahannya di bagian fasilitas untuk wifi ya, nanti mungkin kita bisa kedepannya ngobrol dengan tim sekolah, tim sastra untuk kenapa terjadi hal trouble kemarin. Nah itu sudah dilakukan perbaikan atau belum masalah baiknya, karena di situ wifi dibutuhkan sekali bagi para guru maupun siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, kemudian untuk meningkatkan inovasi kreativitas guru, di situ kita di sekolah ada kelompok ya Bu ya, ada komunitas dari sekolah ya. Dan di sini ada bapak guru yang mungkin sudah melakukan pelatihan untuk peningkatan inovasi pembelajarannya. Ini bisa share melalui IKT komunitas belajar itu. Jadi bapak guru yang belum bisa lebih tahu jauh mengenai inovasi pembelajaran yang
terbaru mungkin di situ. Kemudian kreativitas guru juga harus dikembangkan lagi, belajar lagi mengenai IT. Dengan mengikuti pelatihan kan sekarang secara online kan banyak sekali bisa dilakukan daring maupun luring kan di luar jam pembelajaran. Di situ selain untuk meningkatkan kreativitas guru, bisa juga untuk menambah istilahnya apa, untuk kenaikan pangkat nilai untuk PAK-nya, jadi guru-guru yang berpotensi bisa untuk mengembangkan diri. Bagus sekali program-program yang tadi bisa rancang untuk meningkatkan pembelajaran yang berkaitan pada siswa, seperti memperbaiki kapasitas, terus mengembangkan komunitas belajar, lalu juga meningkatkan kreativitas guru. Kalau boleh saya tahu Bu, kapan kita akan melakukan program tersebut? Untuk program tersebut ya nanti setelah kegiatan ini tapi secara bertahap nanti ke depannya kita akan diskusi dulu nanti dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Setra untuk mewujudkan program ini? Untuk yang tadi permasalahan yang pertama mengenai di sekolah, saya nanti matangnya dengan jika misalnya kan bisa follow up ke bagian negara yang bisa menunjukkan RKS-nya untuk dan fasilitas yang akan dilakukan. Kemudian untuk masalah pengembangan kreativitas inovasi guru, saya bisa konsultasi dengan Bapak kurikulum. Kurikulumnya nanti juga akan bisa memberikan masukan-masukan mengenai pelatihan-pelatihan apa dan narasumber siapa yang akan disajikan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi guru. Lalu dari apa yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk tadi yang bisa mewujudkan untuk mewujudkan kreativitas itu sendiri, jadi saya di sini untuk mempercepat bisa mencari mengenai pelatihan secara online maupun secara luring ya. Setelah ada pelatihan untuk yang bisa menggunakan Jadi ini langkah awal gitu ya, yang akan bisa kita lakukan, berarti mencari info-info di meningkatkan kreativitas. Tambah lagi saya konsultasi atau rembukan dengan komunitas belajar. Jadi kan beliau kan yang masuk ke dalam komunitas belajar punya ide atau sudah punya pelatihan yang lain, maka bisa mencari info dari beliau. Baiklah peserta, setelah kita ngobrol banyak kali ini, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari yang kita obrolkan dari tadi, mulai dari menguak permasalahan, kekurangan, kemudian ada obrolan-obrolan. Di sini saya bisa mendapatkan solusi tentang apa yang harus saya pelajari, harus saya cari dan kuat dan di sini saya juga mendapatkan atau mencari ide dalam menangani permasalahan yang kemarin sudah terjadi itu. Kira manfaat kalau kita melakukan ngobrol lalu gimana perasaan peserta setelah kita berbicara? Perasaan saya lega, menjadi lebih semangat, jadi kan lebih terbuka, jadi lebih bisa
lagi karena itu banyak kejutan saya ya karena lebih mudah jadi harus lebih masa lagi belajar jadi tua-tua itu kayaknya memberi saran dan masukan. Jadi peserta tetap semangat untuk menjadi guru dan terus mengembangkan kreativitas inovasi demi melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu saja Bu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih peserta sudah melakukan kegiatan observasi sampai ke transformasi hari ini. ya Bu, terima kasih Bu. Ya, ini Bu, saya mau izin dulu karena mau ada pembelajaran lagi. Ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.